Halo semua, kalau kalian lagi rajin baca berita, mungkin berita yang tadi udah sangat familiar buat kalian. Mulai dari peredaran narkotika, korupsi, suap, gratifikasi, pendanaan teroris. Itu semua adalah tindakan-tindakan yang berkaitan erat dengan jumlah uang yang sangat besar. Umumnya orang-orang yang mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat besar dari hasil tindak pidana, mereka itu nggak akan langsung buat nyimpen uangnya, karena itu adalah hasil yang ilegal, yang jika ia setorkan atau ia laporkan hartanya bisa menimbulkan kecurigaan. Nah, dari kecurigaan-kecurigaan itulah yang bisa menimbulkan potensi terbongkarnya tindak pidana yang mereka lakukan. Pertanyaannya, gimana cara mereka bisa melancarkan tindak pidananya itu dan tetap mendapatkan keuntungan yang fantastis tanpa adanya jejak, tanpa adanya transparansi, agar mereka tidak dicurigai oleh pihak pajak atau pihak yang berwenang? Jawabannya dengan pencucian uang. Gampangnya, pencucian uang adalah aktivitas manipulasi atau menyamarkan sumber uang yang didapatkan dengan cara ilegal dengan melakukan beberapa transaksi, seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan asalnya. Biar lebih mudah, gue kasih gambaran sederhananya. Kalian adalah pembeli obat terlarang, sedangkan gue adalah penjual obat terlarang. Seiring berjalannya waktu, uang yang gue dapatkan dari hasil penjualan tersebut semakin banyak. Biar nggak dicurigain sama petugas pajak, gue nyimpan duitnya dalam bentuk cash. Untuk menghindari risiko kemalingan dan kerusakan, gue berinisiatif buat nyimpan duitnya di tempat yang lebih aman. Misalnya dengan gue membangun bisnis kafe. Karena gue punya bisnis kafe, gue bisa samarkan uang yang gue dapatkan dari hasil tindak pidana tersebut seolah-olah itu adalah hasil pendapatan dari bisnis kafe yang gue punya. Atau selain itu, gue juga bisa berinvestasi saham atau membeli properti yang kalau gue jual kembali bisa menghilangkan kotoran dari uangnya. Ada beberapa skenario pencucian uang selain bisnis fiktif dan investasi yang udah gue sebutin sebelumnya. Yang pertama ada lomba fiktif. Kalian pernah nggak lagi nyari info-info lomba buat kalian ikutin dan kalian ketemu lomba yang hadiahnya tuh gede banget? Bisa sampai 100-300 jutaan atau mungkin bisa lebih dari itu. Dan itu adalah salah satu dari kemungkinan bisa terjadinya pencucian uang, yang dimana pemenangnya udah ditentukan dengan pihak penyelenggara, sehingga pelaku bisa menyamarkan uangnya sebagai hadiah dari lomba. Yang kedua, menang judi. Skenario di mana pelaku menyamarkan uangnya sebagai keuntungan yang dia dapatkan dari menang judi di luar negeri. Karena ada beberapa negara yang memang melegalisasikan perjudian. Ketiga, rekening palsu. Ya, simpelnya pelaku membuat banyak rekening tapi bukan atas nama dia. Jadi dia bisa nyebarin harta-harta uang-uang yang ia dapatkan secara ilegal ke beberapa rekening agar tidak mendapatkan kecurigaan. Pencucian uang ini adalah kejahatan yang memegang pengaruh cukup besar. Kejahatan ini adalah jenis kejahatan lanjutan, kejahatan yang berdiri setelah kejahatan lainnya, atau biasa disebut dengan predicate crime, seperti korupsi, gratifikasi, pendanaan terorisme, penipuan, pencurian, peredaran narkotika, dan lain sebagainya. Pencucian uang itu seperti efek domino, yang jika ketahuan bisa memberikan potensi untuk terbongkarnya kejahatan-kejahatan lainnya. Mungkin segitu dulu, jika ada saran atau kritik, silahkan disampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.